Puji Tuhan. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita datang dengan tubuh yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tubuh yang sehat, jiwa yang sehat. Untuk datang beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini adalah pagi yang istimewa. Kita patut bersyukur buat apa yang sudah Dia buat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan kehidupan kita, jiwa kita. Untuk datang ke tempat ini dan menyembah Dia. Allah yang baik dan Allah yang luar biasa. Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali datang beribadah kepadamu, untuk memperingati akan hari kematian Engkau. Mari Tuhan hadir di tempat ini. Jadikan ibadah pada pagi hari ini ibadah yang penuh dengan keberkatan, karena kami bisa berjumpa muka dengan Engkau. Dan sebentar kalau kami pulang, sesuatu yang luar biasa kami bawa dalam kehidupan kami. Perubahan-perubahan terjadi dalam hidup ini. Kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya. Katakan saat ku masuk ke hadirat, kita bawa persembahan yang harum, yang kudus tidak dapat dibakar. Layakkanku untuk menghadap hadirat-Mu, menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujianku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai Allah terbelah, sehingga kita bisa masuk ke dalam bait sucinya, dan kita bawa persembahan yang harum ke hadirat-Nya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, bawa persembahan yang harum ke hadirat Tuhan. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia.
dosa kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kasih-Mu. Ya, mengalir memulihkan hidupku. Katakan sungguh besar anugerah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu. Teruslah Engkau berkarya di tempat ini. Terimalah setiap pujian syukur kami kepadamu. Karena kami sudah siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan akan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini Bapak Ibu. Siapakah kita? Yesus sudah berkorban, mengorbankan jiwanya untuk kita. Sehingga kita akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Katakanlah satu berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saudara yakin pujian ini ada kuasa di dalam darah Yesus? Amin. Siapa yang sakit pada pagi hari ini? Siapa yang gelisah? Siapa yang takut? Siapa yang hilang pengharapan? Yakin darah Yesus berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya
oleh darah anak domba, kita mendapatkan semuanya. Dia membebaskan kita. Dia mengubah kehidupan kita dari hidup yang tidak berguna karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus mati di atas kayu salib untuk mengubah kita dari manusia yang berdosa, mengangkat kita menjadi anak-anaknya, mengubah kita menjadi umat-umat yang penuh dengan kemuliaan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita tidak usah berduka cita atas kematian Yesus, tapi kita patut bersyukur dan berterima kasih. Kita selalu akan mempermuliakan namanya dalam hidup ini. Kita akan selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui hidup kita ini. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Terpuji-puji akan nama-Mu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Atas kayu salib, kami menghadapkan diri kami di hadapan Engkau. Siapakah kami ini Tuhan? Tapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau sudah membebaskan aku dari segala dosa-dosa, dari kutuk. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur padamu. Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapak Siuming berdoa untuk firman Allah. Haleluya. Allah Bapa dalam surga, pada pagi hari ini oleh kemurahan-Mu, anugerah-Mu serta Tuhan, Kau telah himpunkan umat Bapa. Umat-Mu sudah mengagungkan, besarkan. Umat-Mu sudah bersorak-sorak meninggikan nama-Mu Bapa. Biarlah pujian ini kami boleh diingatkan kembali betapa besarnya kasih di dalam kehidupan kami yang sudah Kau panggil menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Kalau sebentar tiba saatnya kami pun menikmati kebenaran firman dan kuduskan kami ya, supaya kami benar-benar layak, benar-benar boleh memahami, mengerti apa yang Bapak kehendaki di dalam kehidupan kami. Rapi hamba-Mu yang Kau persiapkan menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap firman-Mu, ungkapkan setiap firman, supaya kami bukan hanya memahami, Haleluya. tapi kami jalani firman-Mu dengan pertolongan Terima Roh kasih Kudus. Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya, Haleluya. menyambut kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama Tuhan Balaku yang amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berjumpa kembali oleh karena rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah pimpin kita, memelihara kita, melewati banyak pergumulan, banyak persoalan. Tetapi hari ini kita hadir karena kita sudah ditolong. Hari ini kita hadir bukti kemenangan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan Jumat Agung dan ini adalah sebuah perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ketika kita menerima perjamuan kudus, Tuhan Yesus berkata, setiap kali kamu makan dan meminumnya, kamu memperingati hari kematian dan kebangkitan. Puji Tuhan. Saya ingin untuk mengajak kita membuka ayat dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 21. Kejadian pasal 3 ayat 21. Ayat ini hanya satu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya kekal buat selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara mengenai korban-korban karena dosa. Korban yang pertama itu kita temukan dari ayat bacaan kita. Bahwa ketika manusia telah jatuh dalam dosa, mereka melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan. Agar mereka tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi oleh bujuk rayu, tipu muslihat dari iblis,
yang pada waktu itu tampil bagaikan seekor ular, ya. Dia memutarbalikkan firman sehingga Hawa terperdaya dan mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan, dan pelanggaran ini adalah dosa di hadapan Allah. Nah, firman Tuhan berkata, ketika pada waktu senja Tuhan datang di Taman Eden, berjalan di Taman Eden, dan waktu Adam mendengarkan langkah-langkah kaki Allah, lalu mereka bersembunyi. Tuhan memanggil. Ini bentuk perhatian. Ini bentuk kepedulian Allah kepada umat manusia. Dan kepedulian ini hanya dimiliki oleh Allah. Sekali lagi, kepedulian ini hanya dimiliki oleh Allah. Di mana ada orang yang sudah melanggar firman, sudah menyakiti hati Tuhan, sudah berbuat dosa, sudah tidak mendengarkan perintah Allah, Tuhan tetap cari. Dan Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Saudara-saudara, Tuhan begitu peduli kepada kita. Katakan amin. Kalau Tuhan tidak peduli kepada kita, sudah lama kita berdiam di alam bersah. Sudah lama kita tinggalkan dunia ini. Ya. Kenapa? Karena terlalu sering kita membuat sakit Allah. Hati Allah sakit. Terlalu sering kita melanggar firman. Tetapi Tuhan begitu peduli. Sampai hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Nah, saudara-saudara, lalu ketika Tuhan memanggil Adam, Adam, di manakah engkau? Adam berkata, waktu aku mendengar bunyi langkah kakimu di taman ini, aku menjadi takut lalu bersembunyi. Tuhan berkata, siapa yang memberitahu kamu telanjang? Apakah kamu sudah memakan buah yang aku katakan jangan kamu makan? Lalu apa kata Adam? Perempuan yang engkau berikan di sampingku, itulah yang memberi aku makan buah. Ini karena dosa, saudara, perhatikan. Karena dosa itu terjadi hubungan yang kurang harmonis. Ya. Adam berkata apa? Perempuan yang kau berikan di sampingku. Padahal kalau kita baca Kejadian pasalnya yang kedua, waktu Tuhan membentuk Hawa dari tulang rusuk Adam, lalu kemudian Tuhan bawa Hawa perempuan ini kepada Adam. Apa kata Adam mengenai Hawa? Ya, Adam berkata apa? Ini dia daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Ini bukan tulang di Medan ya, Bu. Ya. Ini dia daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Artinya apa? Ini dia bagian dari hidupku. Ini bagian dari belahan dari jiwaku. Itu kata Adam. Sangat harmonis, saudara. Tapi begitu manusia jatuh di dalam dosa Adam, siapa yang memberitahu engkau telanjang? Adam tidak lagi berkata, Tuhan yang memberi aku buah, daging dari dagingku, tulang dari tulangku, adalah belahan jiwaku. Tapi Adam berkata, perempuan ini loh Tuhan, yang engkau taruh di sampingku. Ya. Saudara, kenapa kadang-kadang keluarga tidak harmonis? Karena dosa. Ya. Karena dosa.
Tapi Tuhan begitu peduli dengan kita. Dia berkorban supaya hidup kita dalam damai dan sejahtera. Saudara-saudara, dikatakan dalam bacaan kita, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara perhatikan, ada korban di sini? Ada enggak? Ada. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Lalu mengenakan kepada Adam dan mengenakan kepada Allah. Apakah dosa sudah terampuni? Dosa sudah terselesaikan? Tidak. Pakaian di sini hanya menutupi ketelanjangan mereka, hanya menutupi akibat dosa mereka. Tapi saudara-saudara, dosa tidak terselesaikan. Bahkan saudara, kalau kita baca Alkitab, dari sinilah awal mula dosa berkuasa kepada seluruh umat manusia. Dari Adamlah awal mula dosa masuk dalam hidup semua umat manusia, termasuk kita. Saudara-saudara, ini korban yang pertama yang Tuhan lakukan buat umat manusia. Di Taman Eden, Kejadian pasal 3 ayat 2. Tapi sekali lagi, korban ini tidak menyelesaikan dosa. Hanya menutup ketelanjangan akibat manusia jatuh dalam dosa. Kemudian saudara-saudara, kita masuk pada korban yang kedua. Ibrani pasal 7 ayat 11. Ibrani pasal 7 ayat 11. Karena itu, andaikan oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Ya. Jikalau oleh pelayanan imam-imam sudah mencapai kesempurnaan, sudah terselesaikan dengan sempurna masalah dosa. Lalu dikatakan, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Ya, saudara-saudara, saya perlu jelaskan supaya saudara memahami apa yang dikatakan peraturan Harun dan peraturan Melkisedek ini. Bangsa Israel dalam penyembahan mereka, ketika ada dosa, bahkan ada korban-korban tetap yang harus mereka lakukan, maka yang mengerjakan korban itu adalah imam besar. Dan imam besar ini sudah ditentukan berasal dari suku Lewi dan keluarga Harun. Harun ini adalah suku Lewi. Berasal dari suku Lewi. Dan dari suku Lewi ini Tuhan mengangkat Harun. Lalu Tuhan menetapkan yang akan menjadi imam bagi bangsa Israel adalah keluarga Harun, anaknya, cucunya, cicitnya. Itu yang harus menjadi imam bagi bangsa Israel. Ya. Lalu yang dikatakan Imam Melkisedek, ya, yang dikatakan peraturan Melkisedek, ini adalah imam yang muncul bukan dari
suku Lewi. Dan bukan juga dari keturunan Harun. Ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus, dia adalah Allah 100% karena benihnya dari Roh Kudus, tetapi karena dikandung oleh Maria, maka dia juga adalah manusia 100%. Nah, di dalam kemanusiaannya, Yesus bukan dari suku Lewi, tapi Yesus dari suku Yehuda. Ya. Dan ini yang dimaksud. Nah, kalau korban-korban yang dikerjakan oleh imam-imam yang berasal dari suku Lewi itu telah sempurna, maka tidak perlu lagi ada imam lain, apalagi bukan dari suku Lewi. Ya. Saudara-saudara, artinya apa? Bahwa semua korban-korban yang dikerjakan oleh imam-imam menurut peraturan yang sudah diberikan berangkat dari suku Lewi, keturunan Harun, belum sempurna. Ya, belum sempurna. Saudara-saudara, kenapa? Apa buktinya belum sempurna? Setiap ada dosa, maka imam harus mengadakan korban pendamaian. Bahkan saya mau katakan bahwa ada yang namanya korban pendamaian yang harus dilakukan oleh Imam Harun dan keturunan-keturunan. Nah, bangsa Israel dalam agama Yudaisme sampai sekarang mereka masih melakukan hal itu. Nah, saudara, coba kita bandingkan dengan Ibrani pasal 7 ayat 27 bagian A. Ibrani pasal 7 ayat 27 bagian A. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Saudara lihat ketidaksempurnaan imamat yang dikerjakan oleh Imam Harun dan keturunannya, dikatakan setiap hari. Kalau ada orang yang berdosa hari ini, maka imam harus mengadakan korban untuk dosa yang sudah dilakukan. Dan imam sebelum dia mempersembahkan dosa, korban untuk dosa umat Israel, ya, dia harus mempersembahkan korban terlebih dahulu untuk pengampunan dosanya. Ya. Sekali lagi, dia harus mempersembahkan korban terlebih dahulu untuk pengampunan dosanya, baru setelah itu dia mempersembahkan korban untuk bangsa Israel yang berdosa. Ya. Ini bukti ketidaksempurnaan. Kenapa tidak sempurna? Karena imamnya juga masih berdosa. Sekali lagi, mengapa tidak sempurna korban dari Harun dan keturunannya? Karena imam besar yang harus mempersembahkan korban untuk pendamaian bangsa Israel dengan Allah juga masih berdosa. Itu sebabnya korbannya tidak sempurna. Korbannya berulang-ulang kali harus dilakukan. Hari ini si A berbuat dosa, maka imam harus mempersembahkan korban untuk dirinya dan untuk si A yang berbuat dosa. Besok si A berbuat dosa lagi, imam harus mempersembahkan
korban bagi dirinya, baru mempersembahkan korban bagi si A yang berbuat dosa hari kedua. Hari ketiga si A berbuat dosa, sama dilakukan. Tapi tidak demikian dengan korban Kristus. Korban Kristus tidak berulang-ulang, saudara. Amin. Sekali untuk selama-lamanya. Ya. Jadi korban yang kedua adalah korban yang tidak sempurna karena tidak menyelesaikan dosa umat manusia. Tiap hari imam harus mengadakan korban penghapus dosa. Lalu yang ketiga, korban yang ketiga adalah korban yang sempurna. Katakan korban yang sempurna. Korban yang sempurna hanya datang dari Tuhan. Korban yang sempurna, imamnya adalah Imam Melkisedek, bukan dari keturunan Lewi, bukan dari keluarga Harun. Tapi dia secara daging, secara manusia berasal dari suku Yehuda. Ya, saudara-saudara, kita coba kembali kepada Ibrani pasal yang ke-7 ayat 11b. Ya. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain yang ditetapkan menjadi imam besar? Atau dengan kata lain, jikalau korban ya imamat orang Lewi ini sudah sempurna, mengapa masih dibutuhkan orang lain untuk menjadi imam besar? Ya. Tetapi karena korban dari imam Lewi belum sempurna, maka orang lain yang menjadi imam besar masih dibutuhkan. Dan dikatakan imam besar itu menurut peraturan Melkisedek, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan ia tidak berbapa, ia tidak beribu. Ia tidak berbapa, ia tidak beribu. Memang benar secara daging Yesus adalah anak Maria. Tapi Yesus sebagai imam besar, Yesus sebagai Allah yang mengerjakan korban yang sempurna, ia tidak berbapa, ia tidak beribu. Dia adalah anak Allah. Bahkan Allah itu sendiri. Ya. Anak Allah di dalam pemahaman Tritunggal Allah. Dia adalah Allah sendiri. Sering dijelaskan Allah itu diumpamakan segi tiga. Untuk menjelaskan secara sederhana. Karena kalau mau dijelaskan sejelas-jelasnya, ada seorang guru dia rektor dari sebuah STT, dia berkata begini, aku diminta untuk menjelaskan Tritunggal Allah. Dia jelaskan, saudara. Selesai itu dia tanya kepada audiensnya, kerabat Tuhan, saudara sudah mengerti? Mengerti. Dia bilang, aku malah bingung. Mereka bisa mengerti, aku dari orang mengerti dengan pikiran saya. Karena Tritunggal Allah itu diterima secara iman. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Allah Bapa bukan Allah Anak. Dan juga bukan Allah Roh Kudus. Allah Anak bukan Allah Bapa dan juga bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan Bapa dan juga bukan Anak. Tetapi
Tritunggal ini disebut Allah. Yaitu Allah apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya dalam sakramen kita, baptisan atau peneguhan-peneguhan, ya, berkati dalam sakramen baptisan, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak berbapa, ia tidak beribu. Itu sebabnya ada orang yang berkata, Allah tidak beranak. Memang Allah tidak beranak. Ya, karena anak itu adalah Allah sendiri. Ya, saudara-saudara, di dalam penciptaan, Bapa menciptakan apa yang ada ini dengan firman. Betul? Firman itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan adalah Allah sendiri. Jadi anak itu adalah Allah. Jadi ini Imam Melkisedek yang dibutuhkan, yang mempersembahkan korban yang sempurna. Tidak sama dengan korban yang dipersembahkan oleh imam-imam keturunan Harun. Lalu ayatnya yang ke-26. Pasal 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan. Saudara perhatikan. Imam besar, imam menurut peraturan Melkisedek yang dibutuhkan kualitasnya seperti ini. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan. Apa kualitasnya dikatakan? Yaitu yang saleh. Tanpa salah. Tanpa dosa. Ya. Ini kualitas moralnya. Ia saleh tanpa salah dan tanpa dosa. Apakah Yesus disalib karena ia berdosa? Ya. Firman Tuhan berkata begini, terkutuklah orang yang mati di kayu salib itu. Kenapa? Karena orang-orang yang disalibkan adalah pembuat kejahatan besar. Dan Yesus mati disalib. Pertanyaannya, apakah Yesus berdosa hingga dia disalib? Apakah dia melakukan kejahatan besar? Tapi Yohanes berkata begini, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, coba kita buka itu. Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara, Yesus Imam Melkisedek. Menurut peraturan Imam Melkisedek. Yang Rasul Paulus banyak menjelaskan mengatakan, karena dia dosa semua umat manusia itu sudah dihancurkan. Jadi dia disalib bukan karena dia berbuat dosa. Tetapi karena seluruh dosa umat manusia ditanggungnya, dipikulnya. Termasuk dosa saya dan dosa saudara. Katakan amin. Saudara-saudara, saya bersyukur kita tidak ada pada pelayanan imam menurut peraturan Harun. Bayangkan saudara, kalau kita ada pada zaman atau peraturan Imam Harun diberlakukan pada gereja.
Walaupun tidak mungkin. Karena peraturan Imam Harun itu pelayanan imamat pada secara khusus bagi bangsa Israel. Tapi kalau model pelayanan itu harus terjadi pada gereja, saudara boleh bekerja punya toko, silakan. Saudara boleh bekerja punya perusahaan. Tetapi ketika saudara berbuat dosa, saudara butuh domba. Ya. Dan peternak akan jadi orang kaya kalau orang-orang Kristen. Bayangkan, setiap kali berbuat dosa, tuku domba, tuku kambing, beli kambing untuk penghapus dosa. Tetapi kita bersyukur kita tidak ada dalam pelayanan imamat menurut peraturan Harun. Kita bersyukur kepada Allah karena kita ada di bawah pelayanan imam menurut peraturan Melkisedek. Yang mengangkut dosa umat manusia. Sehingga kita tidak perlukan domba dan kambing untuk menghapus dosa kita. Karena dia telah menyelesaikan secara sempurna. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa. Kata menghapus dosa ini ditulis di sini airo. Yang memiliki makna menyingkirkan secara paksa dosa itu. Memiliki pengertian membunuh, menghancurkan dosa itu. Saudara-saudara, dosa sudah dikalahkan. Tadi kita jadikan pujian apa? Iblis dikalahkan. Terus kuasa dihancurkan. Kuasa iblis sudah dihancurkan. Ya. Lalu kita sudah bebas? Kita sudah bebas dari dosa? Saudara-saudara, kita bebas dari dosa atau tidak, itu tergantung kita. Coba kita buka juga Roma pasal 6 ayat 12. Roma pasal 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara-saudara, ketika kita percaya dosa sudah dihancurkan. Tetapi sekali lagi kita masih bisa berbuat bahkan hidup dalam dosa. Tergantung bagaimana kita menghadapi dosa. Dosa tidak berkuasa atas hidup saudara. Katakan amin. Haleluya, katakan amin. Dosa tidak berkuasa dalam hidup saudara, amin. Tapi jangan berikan kesempatan dosa berkuasa dalam hidup saudara. Nah, artinya begini, dosa sudah diselesaikan. Tapi apakah kita masih hidup di dalam dosa? Saudara, tergantung kita. Apakah kita memberikan peluang untuk dosa berkuasa dalam hidup kita atau tidak? Nah, karena itu jangan berikan peluang, saudara. Jangan berikan peluang. Lawan dosa, karena kepadamu diberi kuasa untuk melawan dosa. Bagaimana caranya kita memberikan peluang? Saya kasih contoh yang sederhana. Ya, saya kasih contoh yang sederhana. Ketika saudara
difitnah orang dengan fitnah yang sangat-sangat menyakitkan, bahkan mungkin memalukan. Padahal yang namanya fitnah kan tidak pernah terjadi, tidak pernah dilakukan, betul? Kira-kira kalau itu terjadi dalam hidup saudara, bagaimana sikap saudara untuk menghadapinya? Ya, saudara marah? Saudara membenci orang itu? Kita berkata secara jujur saja. Kira-kira kalau ada fitnah keji, memalukan, difitnahkan kepada saudara tapi saudara tidak melakukan, waktu saudara dengar, saudara marah atau tidak? Marah. Kalau bilang tidak, ngapusi saudara. Saudara marah atau tidak? Saudara benci kepada orang itu atau tidak? Tapi yang Tuhan mau, jangan marah dan jangan benci. Nah, ketika kita mendengar lalu kemudian timbul kemarahan, apalagi timbul untuk membalas, itu artinya kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk berkuasa, menguasai hati dan pikiran kita. Tapi waktu saudara tahu bahwa engkau difitnah, lalu saudara datang kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Ampuni orang itu. Ampuni orang itu. Dan berikan hati kepada saya untuk tetap mengasihi dia. Itu saudara menang atas dosa. Saudara menang atas. Ketika muncul keinginan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah, saudara-saudara, kalau kita menyerahkan dosa berkuasa dalam diri kita, kita akan turuti keinginan daging itu. Keinginan-keinginan yang akan membawa kita pada hidup yang tidak berkenan kepada. Tapi kalau kita muncul keinginan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman, kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus, semua keinginan-keinginan hawa nafsu ini yang mau menjatuhkan saya dalam dosa, aku hancurkan. Itu saudara menang atas dosa. Kalau saudara ikuti keinginan daging, saudara menyerahkan dirimu kepada kuasa dosa. Karena itu saudara-saudara, mari kita tetap hidup di dalam kebenaran. Kita tetap mau mengasihi Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan firman Allah. Jangan lagi menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jangan lagi menyimpang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Semua sifat-sifat dosa yang seringkali menjerumuskan kita, menjauhkan kita dari Allah, singkirkan. Maka hidup kita akan terus dibenarkan oleh firman itu di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, Yesus telah berkorban dan korbannya sempurna. Kenapa sempurna? Karena dia imam besar tidak bersalah. Ia imam besar yang saleh. Ia imam besar yang tidak berdosa. Dan orang-orang atau imam-imam menurut peraturan Imam Harun harus mempersembahkan korban juga yang tidak bercacat bercela. Jadi dombanya yang mulus, yang bulunya bagus, yang tidak pincang, ya, yang tidak kudikan, kira-kira begitu.
Ini betul-betul domba yang terbaik. Itu yang mereka harus bawa. Kalau saudara masih ingat, saya pernah saksikan dulu, udah beberapa tahun yang lalu. Ketika saya ada di Kalimantan Selatan, diundang untuk pelayanan Natal. Nah saya stay-nya di gereja adik saya, di rumah adik saya. Ada jemaatnya orang Madura, ibu-ibu. Dia datang bawa ayam. Ayamnya masih basah-basah, saudara. Dia bungkus handuk. Lalu saya tanya, itu buat apa, Bu? Ya, untuk Tuhan, dia bilang begitu. Lalu saya katakan, ayamnya kok dibungkus handuk, kenapa? Habis saya mandikan. Loh, kok dimandikan apa? Diserahkan pada Tuhan, kok harus bersih. Ya, saya bawa ke pastori harus bersih, makanya saya mandikan. Ya. Luar biasa pemahaman ibu ini. Ini orang Madura, saudara. Nah, korban bangsa Israel begitu. Tidak boleh sembarang domba, tapi domba yang dipilih yang terbaik dari antara yang baik. Itu namanya korban yang tidak bercacat. Saudara-saudara, jadi imam besar yang masih berdosa harus mempersembahkan korban yang betul-betul tidak bercacat. Tapi imam besar yang kita punyai, saudara yang kasih, dia tidak bawa domba yang tidak bercacat. Ibrani pasal 9 ayat 12. Kita perhatikan. Tadi Yohanes berkata apa? Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi dia adalah imam besar dan dia sendiri adalah domba korban itu. Perhatikan. Di dalam pelayanan imamat menurut peraturan Imam Harun, imam harus mempersembahkan korban domba yang tidak bercacat. Tapi Yesus, dia adalah imam besar yang bertugas mempersembahkan, dan dia juga adalah domba yang dipersembahkan. Nah, kita perhatikan ayat ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudara perhatikan, Yesus tidak membawa darah domba jantan atau anak lembu jantan, darah anak lembu. Tapi dikatakan apa? Ia membawa darahnya sendiri. Dan korbannya, korban yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena dikerjakan oleh imam yang besar dan mempersembahkan korban juga yang sempurna. Dia imam yang sempurna mempersembahkan korban yang sempurna. Nah, karena itu hasil korban persembahan itu juga sempurna. Artinya sekali untuk selama-lamanya. Katakan amin. Cukup sekali. Kita bersyukur karena dia sudah mengorbankan dirinya sendiri. Saudara harus percaya ini, bahwa dosa itu sudah selesai. Tugas kita sekarang hanya menjaga hidup kita agar tidak dikuasai oleh dosa. Menjaga hidup kita. Karena itu kita perlu berdoa, banyak berdoa. Di dalam doamu lepaskan pengampunan, di dalam doamu lepaskan kasih, dalam doamu saudara yang kasih mendoakan orang-orang yang
menyakiti hati saudara, maka saudara tidak akan dikuasai oleh dosa. Dalam doamu gumuli, kalahkan keinginan-keinginan daging agar kita tidak jatuh dalam dosa. Ayat yang terakhir, 1 Petrus pasal 9. Ya. 1 Petrus pasal 9 ayatnya 18 dan 19. Ayat yang terakhir. 1 Petrus pasal 9 ayat 18 dan 9. 1 Petrus pasal 1. Makanya enggak muncul saudara. Karena tidak ada 1 Petrus pasal 9. 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya. Kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia itu apa? Menuruti keinginan daging. Ya, sekali lagi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia itu apa? Mengikuti keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Menuruti hawa nafsu, ya. Menuruti apa yang kita atau begini, keinginan daging apa sih? Itu yang dikatakan mata ganti mata, ya. Suka membalas, suka menjelekkan orang, suka memfitnah orang, membenci, tidak suka mengampuni. Semua itu keinginan daging saudara. Tapi kita sudah ditebus dari cara hidup demikian. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Jadi cara hidup yang sia-sia kita warisi dari mana? Nenek moyang kita. Nenek moyang kita yang mana? Nenek moyang kakek terus kata, ya dari Adam. Jadi dosa itu warisan dari Adam dan Hawa, ya. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, dari cara menuruti hawa nafsu keinginan daging. Dan penebusan dikatakan bukan dari darah anak domba atau anak lembu, tapi darah yang mahal, yaitu darah Yesus sendiri. Darah dari anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Darah dari anak domba yang saleh dan tidak salah dan tidak berdosa. Dan anak domba itu adalah Yesus sendiri. Ini korban yang ketiga. Korban yang sempurna. Korban yang dipersembahkan oleh imam yang sempurna dan korban yang sempurna. Itulah yang mengerjakan penebusan buat kita semua. Kita bersyukur Yesus telah mati bagi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama atau kita tetap duduk. Singer maju ke depan. Pelayan perjamuan suci, mari maju ke depan, dibawa dulu baru naik ambil. Haleluya, haleluya. Pada bukit itu tergantung satu sosok tubuh yang tidak bercacat. Dia adalah domba yang sempurna. Sekaligus dia adalah
imam yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa, aku berdoa, Engkau berkati kami semua untuk dapat makan bersama-sama di meja kudus, bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Engkau memberkati para pelayan yang akan membagikan roti dan anggur. Kuduskan mereka, kuduskan kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama suaranya.
Bapa di sorga, kami siapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus, bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Dan kami percaya dengan iman bahwa roti dan anggur yang kami sudah terima diberkati dan sesuai dengan firman-Mu adalah darah dan tubuh-Mu sendiri, yang menjadi berkat kekuatan bagi kami semua. Saudara, dengarkan firman Allah. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku." Kata Yesus, "Inilah tubuhku." Sekali lagi imani. Kata Yesus, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terima dengan iman bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Alirkan kekuatan baru bagi kami. Ketika tubuh-Mu menyatu dengan kami percaya ada berkat kekuatan, sehingga kami mampu untuk menjalani hidup ini. Kami kuat bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Angkat anggur, dengarkan firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang akan kita terima, firman Tuhan berkata, adalah darah Yesus sendiri yang ditumpahkan bagi kita. Kita mau terima, di dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. Haleluya. Haleluya, katakan haleluya. 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 Ketika saudara mengatakan haleluya, engkau sedang mengagungkan Tuhan. Engkau sedang memuliakan Tuhan. Dan kita memuliakan karena Dia telah menjadi korban bagi kita. Sekali lagi mari kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat korban-Mu. Haleluya. 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 Puji nama-Mu ya Tuhan. Terpuji nama. Roh Kudus meneguhkan, menguatkan kami agar kami hidup berkemenangan. Dosa tidak berkuasa lagi kepada kami.
karena Engkau yang berkuasa penuh atas kehidupan kami. Engkau yang membawa kami dari kemenangan datang kepada kemenangan. Engkau yang membawa kami untuk menikmati hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan Engkau sendiri yang menguduskan kami oleh kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mereka yang mengikuti ibadah live streaming juga Engkau memberkati mereka. Kami percaya bahwa hari-hari yang akan mendatang Engkau akan mengajar kami untuk makin setia di dalam Tuhan. Hamba serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini. Kiranya mereka berjalan dalam penyertaan Tuhan. Di dalam rumah, dalam perjalanan, ketika mereka bekerja, Engkau yang menyertai, Engkau yang memelihara, Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau yang menyembuhkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebuah korban persembahan yang dipersembahkan hari ini. Kiranya Tuhan akan mengembalikan berkat berlipat ganda. Persiapkan hati kami untuk hari Minggu nanti kami beribadah, merayakan kebangkitan Tuhan. Kami menikmati kuasa kebangkitan. Kami menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu yang ajaib. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kedangkan tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Memberkati aku. Amin. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan menjawab doa. Selamat pagi, diberkati.